Meski fragmen jiwa Yaudi telah mengorbankan dirinya untuk menghentikan api pelahap kekosongan, semua itu tetap tidak cukup. Benteng terakhir klan Yao akhirnya hancur berkeping-keping. Kini, seluruh anggota klan Yao harus menghadapi musuh mengerikan itu tanpa perlindungan apapun. Hancurnya formasi surga klan Yao membuat seluruh harapan klan Yao ikut runtuh. Butiran cahaya dari formasi yang pecah perlahan berjatuhan dari langit, bagaikan hujan terakhir yang mengiringi kehancuran sebuah klan kuno. Semua orang hanya bisa terdiam. Mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki. Mereka bahkan telah membangunkan fragmen jiwa Yaudi, sang pendiri klan Yao. Namun, pada akhirnya, semua itu tetap tidak mampu menghentikan api pelahap kekosongan. Di tengah keheningan itu, Xiaoyan diam-diam mulai mengedarkan douqi di dalam tubuhnya. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Kilatan cahaya hitam muncul di sampingnya. Boneka terkuat miliknya, Raja Utara, kembali dipanggil dan langsung berdiri di sisi Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan terus mengawasi setiap pergerakan api pelahap kekosongan. Untuk pertama kalinya, bahkan dirinya tidak yakin bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Di sampingnya, Yao Lao masih menatap langit dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Meski selama hidupnya ia tidak pernah benar-benar diterima oleh klan Yao, darah klan Yao tetap mengalir di dalam tubuhnya. Melihat fragmen jiwa Yaudi benar-benar musnah, ada perasaan yang sulit dijelaskan memenuhi hatinya, seolah sesuatu yang sangat penting dalam garis keturunannya telah menghilang untuk selamanya. Dengan suara yang sedikit serak, Yao Lao berkata kepada muridnya, "Jika nanti keadaan benar-benar di luar kendali, pergilah sendiri. Aliansi Sky Mansion masih membutuhkanmu. Dan jangan lupa, kau masih harus menyelamatkan ayahmu." Mendengar ucapan gurunya, Xiaoyan hanya terdiam. Tatapannya tetap lurus ke depan. Beberapa saat kemudian ia menjawab dengan suara pelan, "Guru, tenang saja." Meski kalimat itu terdengar sederhana, tatapan Xiaoyan justru menunjukkan tekad yang sangat kuat. Ia jelas tidak berniat meninggalkan gurunya begitu saja. Sementara itu, Yao Dan perlahan kembali berdiri. Meski kehilangan fragmen jiwa leluhur telah membuat hatinya seakan berlubang. Sebagai kepala klan, ia tahu dirinya tidak boleh runtuh lebih dulu. Ia menarik napas panjang. Kemudian suaranya menggema ke seluruh wilayah Yao. Seluruh anggota klan Yao. Hari ini adalah hari yang menentukan nasib klan kita. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mempertaruhkan segalanya demi menjaga garis keturunan klan Yao. Lalu ia kembali berteriak, "Para tetua, bertarunglah bersamaku." Begitu perintah itu turun, puluhan, bahkan ratusan ahli klan Yao langsung melesat ke langit. Bukan hanya para tetua, generasi muda klan Yao pun ikut maju tanpa rasa takut. Mereka semua memahami satu kenyataan: jika hari ini mereka kalah, maka nama klan Yao akan benar-benar lenyap dari sejarah. Seluruh kebanggaan yang diwariskan selama puluhan ribu tahun akan musnah begitu saja. Melihat seluruh anggota klannya maju tanpa ragu, tubuh Yao Dan sedikit bergetar. Namun, bukan karena takut, melainkan karena haru. Detik berikutnya, ia memimpin serangan terakhir klan Yao. Bom! Douqi seluruh anggota klan meledak secara bersamaan. Energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu pilar cahaya raksasa yang menjulang ribuan meter ke langit. Di belakangnya, ribuan pilar Douqi lainnya ikut melesat. Seluruh langit seolah dipenuhi cahaya. Serangan gabungan seluruh klan Yao itu langsung menghantam ke arah api pelahap kekosongan. Melihat pemandangan itu, bahkan Hun Huzi sampai mengubah ekspresinya. Ia tahu, jika serangan sebesar itu mengenainya secara langsung, bahkan dirinya yang merupakan Dousheng bintang 7 pun kemungkinan akan tewas seketika. Namun, api pelahap kekosongan tetap berdiri dengan tenang. Meski begitu, Xiaoyan menyadari satu hal. Tatapan makhluk itu kini jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Artinya, bahkan monster seperti dirinya tidak berani meremehkan serangan terakhir seluruh klan Yao. Api pelahap kekosongan kemudian mengangkat kedua tangannya. Segel demi segel mulai terbentuk dengan kecepatan luar biasa. Api hitam yang menutupi langit langsung berputar membentuk pusaran raksasa. Pusaran itu begitu besar hingga menutupi hampir seluruh wilayah Yao. Kekuatan hisap yang mengerikan langsung meledak ke segala arah. Tanah retak, gunung-gunung runtuh, bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Satu demi satu pilar Douqi milik klan Yao tersedot masuk ke dalam pusaran hitam itu. Ledakan demi ledakan terus terjadi di dalamnya. Akibat benturan tersebut,
Tubuh api pelahap kekosongan akhirnya terdorong mundur puluhan langkah. Api hitam di tubuhnya juga tampak jauh lebih redup dibanding sebelumnya. Hun Huzi yang melihat itu langsung terkejut. Ia tidak menyangka, meski fragmen jiwa Yaudi telah dihancurkan, serangan habis-habisan seluruh klan Yao masih mampu melukai api pelahap kekosongan. Namun, makhluk itu hanya tersenyum tipis. Klan Yao memang jauh lebih kuat dibanding klan Ling maupun klan Shi. Sayangnya, itu tidak akan mengubah nasib kalian. Setelah mengucapkan kalimat itu, awan api hitam di langit tiba-tiba memperlihatkan ribuan bola hitam menyerupai telur. Sesaat kemudian, cahaya merah darah mengalir masuk ke dalam setiap telur tersebut. Seluruh telur langsung pecah secara bersamaan. Yang keluar dari dalamnya bukan manusia, melainkan ribuan makhluk berbentuk manusia yang seluruh tubuhnya diselimuti api hitam. Mereka memiliki mata merah kosong, cakar yang tajam, dan aura yang sangat mengerikan. Tanpa memberi kesempatan siapapun bereaksi, makhluk-makhluk itu langsung menerjang ke arah seluruh anggota klan Yao. Jeritan langsung terdengar di mana-mana. Banyak ahli bahkan belum sempat menyerang. Dada mereka sudah ditembus oleh cakar makhluk tersebut. Darah langsung menyembur memenuhi pegunungan. Xiaoyan yang melihat kejadian itu segera membunuh salah satu makhluk tersebut. Namun, setelah mengamatinya, ia langsung mengernyit. Makhluk itu memang memiliki bentuk manusia, tetapi sama sekali bukan manusia. Melihat itu, Yao Lao langsung berseru, "Hati-hati." Makhluk-makhluk ini mampu melahap daging, bahkan douci seseorang. Dalam sekejap, seluruh wilayah Yao berubah menjadi lautan perang. Darah mengalir di mana-mana. Jeritan terus terdengar tanpa henti. Yao Dan yang melihat pembantaian tersebut segera menangkap salah satu makhluk hidup-hidup. Begitu mengamatinya, wajahnya langsung berubah pucat. Ia berseru dengan penuh keterkejutan, "Itu klan Tunling." "Mustahil! Bukankah ras itu telah dimusnahkan sejak era kuno?" Mendengar nama itu, Xiaoyan dan Yao Lao saling berpandangan. Mereka sama-sama belum pernah mendengar keberadaan ras tersebut. Hun Huzi kemudian tertawa pelan, seperti yang diharapkan dari kepala klan Yao. "Jadi sekarang, kau akhirnya mengerti mengapa klan Hun menyerang kalian." Ucapan itu membuat Yao Dan seolah menyadari sebuah rahasia besar. Dengan wajah penuh keterkejutan, ia bergumam, "Jadi begitu? Tidak heran klan Hun mampu bertahan sejak era kuno, sementara banyak klan kuno lain terus mengalami kemunduran." Ternyata, semua ini berhubungan dengan klan Tunling. Namun saat itu bukan lagi waktunya mencari jawaban. Yao Dan langsung mengambil puluhan anggota muda klan Yao dan melindungi mereka di belakangnya. Lalu dengan suara penuh kepedihan, ia memberikan perintah terakhir. "Para tetua klan Yao, ledakkan diri kalian. Kita boleh mati, tapi garis keturunan klan Yao harus tetap hidup." Seluruh tetua langsung terdiam. Tak ada seorang pun yang menolak, tak ada yang mundur. Di wajah mereka hanya tersisa kesedihan dan tekad untuk mengorbankan nyawa demi menyelamatkan generasi penerus. Pada saat yang sama, Xiaoyan menarik lengan Yao Lao. Tatapannya menjadi sangat tajam. Ia tahu, inilah saat yang harus mereka manfaatkan untuk bergerak. Pertarungan kini benar-benar berubah menjadi perang pemusnahan klan. Demi menyelamatkan secercah harapan terakhir, para tetua klan Yao memilih mengorbankan nyawa mereka sendiri. Di tengah hujan ledakan dan darah, sebuah keputusan paling berat akhirnya diambil. Yao Dan menyadari kalau klan Yao sudah tidak mungkin memenangkan pertempuran ini. Satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah memastikan masih ada keturunan klan yang berhasil hidup. Tanpa ragu, seluruh tubuh para tetua klan Yao mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Douci mereka mendidih hingga mencapai batasnya. Melihat itu, Hun Huzi langsung menyadari niat mereka. Mereka akan meledakkan diri. Jika puluhan Dosheng menghancurkan diri secara bersamaan, bahkan ruang yang telah disegel klan Hun pun bisa robek. Karena api pelahap kekosongan sedang sibuk mengendalikan ribuan makhluk Tunling, Hun Huzi segera mengambil gulungan rahasia dari cincin penyimpanannya. Begitu gulungan itu dibuka, sebuah lorong api hitam muncul di langit. Satu persatu sosok berjubah hitam keluar dari dalamnya. Aura mereka begitu mengerikan hingga seluruh langit kembali dipenuhi tekanan yang membuat semua orang putus asa. Di barisan paling depan berdiri dua tetua legendaris klan Hun, Hun Jing dan Hun Yan. Keduanya merupakan dua dari 4 orang suci iblis klan Hun, sosok yang bahkan membuat Yao Dan langsung mengenali mereka.
Hun Jing masih sempat menawarkan kesempatan terakhir. Ia berkata, jika klan Yao mau tunduk dan menjadi bawahan klan Hun, maka sebagian garis keturunan mereka akan dibiarkan hidup. Namun Yao Dan menolak tanpa sedikit pun keraguan. Sekalipun tetes darah terakhir kami habis, klan Yao tidak akan pernah hidup sebagai budak. Jawaban itu langsung membuat Hun Jing kehilangan kesabaran. Dengan satu lambaian tangan, ia mengeluarkan perintah. Jangan sisakan seorang pun. Seketika seluruh pasukan elit klan Hun menyerbu dari segala arah. Melihat musuh datang, para tetua klan Yao tidak mundur sedikit pun. Tetua pertama langsung tersenyum tipis. Lalu, bom! Tubuhnya meledak menjadi ledakan douchi yang mengerikan. Puluhan ahli klan Hun langsung terpental sambil memuntahkan darah. Ledakan pertama itu menjadi pemicu. Satu demi satu tetua klan Yao ikut meledakkan tubuh mereka sendiri. Langit dipenuhi ledakan tanpa henti. Pegunungan yang tadinya megah kini rata dengan tanah. Retakan ruang mulai muncul di berbagai tempat akibat kekuatan penghancuran diri para tetua. Melihat ruang yang mulai retak, mata Yao Dan akhirnya melihat secercah harapan. Meski dipenuhi kesedihan, ia tetap berteriak, "Teruskan, jangan berhenti." Para tetua yang tersisa sama sekali tidak ragu. Mereka kembali mengorbankan hidup mereka demi membuka jalan bagi generasi muda. Sayangnya Hun Jing segera turun tangan. Dengan tangan raksasa dari douchi hitam, ia melempar beberapa tetua ke arah lain sehingga ledakan mereka tidak lagi mengenai titik retakan ruang. Pengorbanan mereka pun menjadi sia-sia. Melihat keadaan semakin buruk, Yao Dan langsung memanggil tetua Wan Huo. Tetua Wan Huo bersama beberapa tetua terkuat segera membakar seluruh douchi mereka menggunakan teknik rahasia. Aura mereka melonjak drastis. Mereka siap mempertaruhkan segalanya. Namun, Hun Huzi langsung menghadang. Api hitam memenuhi langit. Sendirian, ia menahan seluruh tetua Wan Huo beserta kelompoknya agar tidak bisa membantu membuka jalan pelarian. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan mengepalkan tangannya erat. Baru kali ini ia benar-benar memahami arti sebuah perang pemusnahan klan. Semua dendam pribadi lenyap. Semua konflik antara anggota klan menghilang. Yang tersisa hanyalah satu tujuan: melindungi garis keturunan mereka meski harus mengorbankan nyawa sendiri. Dalam hati Xiaoyan, kebencian terhadap klan Hun semakin membara. Klan Hun benar-benar jabingan. Saat itulah Yao Dan tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan. Di belakangnya berdiri belasan anggota muda terbaik klan Yao. Ada Yao Tian, Yao Ling, dan para jenius yang sebelumnya bersinar dalam upacara obat. Dengan mata merah penuh darah, Yao Dan berkata kepada Xiaoyan, "Aku belum pernah memohon kepada siapapun seumur hidupku. Tapi kali ini aku memohon kepadamu. Selamatkan mereka. Biarkan garis keturunan klan Yao tetap hidup." Ucapan itu membuat Xiaoyan terdiam. Di sampingnya, Yao Lao hanya menundukkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca melihat kepala klannya rela merendahkan harga dirinya demi masa depan klan. Saat itu Yao Tian tiba-tiba maju. Dengan penuh amarah ia berkata, "Biarkan aku tetap di sini. Aku ingin membalas kematian ayahku." Plak! Sebuah tamparan keras langsung mendarat di wajah Yao Tian. Yao Dan meraung seperti binatang terluka. "Apa yang bisa kau lakukan dengan tetap di sini? Begitu banyak tetua sudah mengorbankan nyawanya agar kalian bisa hidup. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka." Yao Tian langsung terdiam. Air mata bercampur darah mengalir dari sudut bibirnya. Di sampingnya, Yao Ling juga menangis. Baru hari itu mereka sadar. Selama ini mereka hanyalah bunga yang selalu dilindungi oleh seluruh anggota klan. Yao Dan kemudian menatap seluruh generasi muda klan Yao. Dengan suara berat, ia memberi perintah terakhir. "Mulai sekarang, ikuti semua perintah Xiaoyan. Demi kelangsungan klan Yao, kalian harus rela melakukan apapun." Xiaoyan menarik napas panjang. Beban besar kini berada di pundaknya. Meski begitu, ia tetap mengangguk. "Kepala klan, aku akan melakukan yang terbaik." Bahkan tetua Shen Nong ikut maju. "Aku juga akan membantu melindungi mereka." Mendengar jawaban itu, Yao Dan akhirnya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, ia merasa sedikit lega. Kemudian tanpa menoleh lagi, ia melesat ke langit. Seluruh douchi dalam tubuhnya mulai mendidih. Aura seorang kepala klan mencapai puncaknya saat ia menyerbu langsung ke arah Hun Jing dan Hun Yan. Pertempuran hidup dan mati pun kembali pecah di atas langit, sementara para tetua klan Yao terus mempertaruhkan nyawa mereka demi membuka jalan bagi harapan terakhir klan mereka. Xiaoyan akhirnya menerima amanah terakhir dari Yao Dan untuk menyelamatkan generasi muda klan Yao. Di sisi lain,
para tetua klan Yao mulai meledakkan diri satu persatu demi membuka jalan keluar. Sementara Yao Dan sendiri bersiap menghadapi dua orang suci iblis klan Hun dalam pertarungan hidup dan mati. Namun, apakah pengorbanan mereka berhasil memberi Xiaoyan kesempatan melarikan diri? Ataukah seluruh garis keturunan klan Yao benar-benar akan musnah di tangan klan Hun? Jawabannya akan kita lanjutkan di Spoiler BTTH episode 209.